Hai, apa kabar sahabat artikel MOBA? Kali ini, saya akan menceritakan lanjutan dari kisah pemuda kaya. Tapi seperti biasa, sebelum mendengarkan kisahnya, silakan cari dulu posisi yang nyaman, jauhi keramaian, dan jangan lupa, pasang handsetnya. Dan inilah, lanjutan alur cerita pemuda kaya, pemilik puluhan bisnis, yang hidup sederhana, episode 104. Setelah berbicara dengan Aditya, Bi Ijah pun langsung bergegas menemui Jasmine. Non Jasmine, ucap Bi Ijah, sambil mengetuk pelan pintu kamarnya. Sementara Jasmine, terlihat saat itu, ia yang tengah duduk di tepi tempat tidurnya. Mendengar Bi Ijah memanggilnya, Jasmine pun berkata, "Iya Bi, tunggu ya," ucap Jasmine, lalu melangkah ke arah pintu. Setelah membukakan pintu untuk Bi Ijah, Jasmine pun kembali duduk di tempat semula, tanpa berkata apapun pada Bi Ijah. Melihat Jasmine yang seperti itu, Bi Ijah pun berkata, Nonnya marah sama Bibi ya? Kok nonnya cuek gitu?" "Enggak Bi, saya enggak marah kok," sahut Jasmine, sambil menundukkan kepala. Terlihat saat itu, mata Jasmine kembali berkaca-kaca, karena mencoba menahan air matanya. Melihat hal itu, Bi Ijah pun berkata, Non Jasmine nangis ya?" Mendengar ucapan itu, Jasmine hanya menggelengkan kepala, sambil mencoba menahan air matanya. Namun tanpa disadari, tiba-tiba air mata Jasmine jatuh dengan sendirinya. Melihat Jasmine yang meneteskan air mata, Bi Ijah pun langsung duduk di sampingnya. Bi Ijah yang sudah tahu permasalahan yang membuat Jasmine sedih, ia pun berkata, "Udah non nangis aja, jangan ditahan-tahan, entar malah jadi beban pikiran," ucap Bi Ijah. Mendengar ucapan itu, Jasmine pun langsung memeluk Bi Ijah. "Kemarin katanya, cuman 10 hari Bi. Ini malah udah mau kerja di luar negeri," ucap Jasmine, disertai isak tangisnya. Setelah itu terdengar lagi, Jasmine berkata, "Kalau udah kerja di sana, pasti dia bakalan jarang pulang," ucap Jasmine. Sementara Bi Ijah, ia tak tahu lagi, harus dengan cara apa, agar Jasmine tidak bersedih lagi. Oke guys, kita singkat lagi ceritanya. Tak terasa, hari keberangkatan Aditya pun tiba. Terlihat saat itu, Aditya yang sedang menunggu kedatangan Mr. Smith untuk menjemputnya. Di sela itu terlihat, Bi Ijah datang menghampiri Aditya, lalu berkata, "Don, mendingan sebelum mobil yang ngejemput Aden datang, Aden bicara dulu sama Non Jasmine. Soalnya Bibi kasihan, lihat dia murung terus," ucap Bi Ijah. Mendengar ucapan itu, Aditya pun ingin berkata. Namun tiba-tiba, dari kejauhan terlihat, sebuah helikopter yang terbang rendah, seperti akan mengarah ke arah mereka. Dan alangkah kagetnya Aditya, saat melihat logo yang tertulis pada samping helikopter tersebut, yang bertuliskan, Orion. Jadi ini yang dimaksud jemputan oleh Paman Charles, gumam Aditya. Sementara Bi Ijah, dan para karyawan perkebunan, mereka pun terlihat kaget. Karena baru pertama kali, melihat sebuah helikopter, yang datang ke desa tempat tinggal mereka. Terlihat pula saat itu, setelah masuk ke area perkebunan, helikopter itu pun hanya berputar mengitari perkebunan tersebut. Di sela itu terdengar, si pilot berkata, "Maaf Tuan Smith, melihat situasi landasan yang penuh dengan tanaman, sepertinya kita tidak akan bisa mendarat di perkebunan ini," ucap sang pilot, lalu kembali berkata, "Tadi saya lihat, ada tanah kosong, yang ada di tengah perkampungan ini. Alangkah baiknya, kita mendarat di sana saja, untuk menghindari hal yang tidak kita inginkan," ucap sang pilot. Mendengar ucapan itu, Mr. Smith pun berkata, "Ya baiklah, saya akan mengirimkan pesan pada Tuan Charles, untuk memberitahukan soal ini," ucap Mr. Smith, lalu mengirimkan pesan tersebut. Mendapat pesan dari Mr. Smith, Tuan Charles pun segera menghubungi Aditya. "Iya halo Paman," ucap Aditya, setelah menerima panggilan tersebut. "Ya halo juga Dit," sahut Mr. Charles, dan langsung menyampaikan pesan dari Mr. Smith. Setelah mendengarkan semua penjelasan dari Tuan Charles, Aditya pun berkata, "Ya baiklah Paman," ucap Aditya, lalu menutup panggilan tersebut. Setelah itu terlihat, Aditya memanggil salah satu karyawannya. Leman." "Iya Mas, ada apa?" sahut Leman. "Saya minta tolong ya,
kamu ngantarin saya ke lapangan dekat pasar, karena helinya enggak bisa mendarat di sini, ucap Aditya. Oh iya Mas siap, sahut Leman. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, tunggu ya, saya ambil kunci mobil dulu, ucap Aditya, lalu berkata pada Bi Ijah. Bibi lihat kunci mobilku enggak? Itu dan, ada sama Non Jasmine, sahut Bi Ijah. Mendengar ucapan itu, Aditya pun, langsung melangkah menghampiri Jasmine. Jas, mobil aku pakai bentar ya, soalnya si Leman mau ngantarin aku. Mendengar ucapan itu, Jasmine pun berkata, udah, biar aku aja yang ngantarin kamu, ucap Jasmine dengan suara pelan. Serius, kirain kamu lagi ngambek. Hampir 3 hari loh, kamu enggak ngomong sama aku, ucap Aditya. Udah aku lagi malas buat bercanda, sahut Jasmine, lalu melangkah ke arah garasi. Sementara Bi Ijah, yang juga mendengar ucapan Jasmine, ia pun berkata pada Aditya. Don, kalau gitu Bibi ikut ya, buat nemani Non Jasmine. Jangan sampai pas pulang, dia kenapa-napa di jalan. Iya Bi, sahut Aditya. Tak berapa lama kemudian, Jasmine pun sudah mengeluarkan mobil Hilux milik Aditya, dari dalam garasi. Terlihat saat itu, Leman dan Bi Ijah, ikut masuk bersama Aditya, ke dalam mobil tersebut. Serius nih, kamu yang mau nyopir? Tanya Aditya. Iya, sahut Jasmine, lalu menjalankan mobil tersebut. Sementara para warga desa Bukit Sejuk melihat sebuah helikopter yang telah mendarat di tengah-tengah lapangan yang ada di desa tempat tinggal mereka. Mereka pun berbondong-bondong datang ke lokasi tersebut. Gitu pula Juragan Risman dan Eva. Terlihat saat itu, Eva langsung bertanya pada salah satu warga yang diketahui bernama Pak Mamat. Pak Mamat, orang-orang itu mau ngapain ya? Ucap Eva, sambil menunjuk ke arah Mr. Smith, dan 3 orang pengawal, yang saat itu, berdiri di samping helikopter tersebut. Aduh enggak tahu juga Non, sahut Pak Mamat. Tak berapa lama kemudian, mobil yang dikendarai Jasmine pun, terlihat telah memasuki lapangan tersebut. Mungkin ini mobil milik Pak Aditya, ucap Mr. Smith. Sementara Juragan Risman, melihat mobil milik Aditya, ia pun berkata pada Eva. Eva, tuh si Boro Kokok, mau ngapain datang ke sini, ucap Juragan Risman, yang ternyata, masih sangat dendam dengan Aditya. Mendengar ucapan itu, Eva pun berkata, ya enggak tahu juga bah. Siapa tahu aja, orang-orang itu, mau bertemu dengan Aditya. Alah enggak mungkin, orang-orang berpakaian rapi itu, mau bertemu dengan bocah songong itu, ucap Juragan Risman. Sementara Mr. Smith, terlihat saat itu. Sesaat setelah Jasmine menghentikan mobil yang ia kendarai, Mr. Smith pun, langsung melangkah bersama 3 orang pengawal, ke arah mobil tersebut. Maaf Tuan, karena lokasi pendaratan awal yang tidak memungkinkan, Anda terpaksa harus menemui saya di sini, ucap Mr. Smith, sambil mengulurkan tangannya. Seharusnya, saya yang meminta maaf pada Tuan Smith, karena sudah merepotkan Anda, untuk menjemput saya, ucap Aditya. Setelah itu terdengar lagi, Mr. Smith berkata, oh ya, mana barang bawaan Anda? Biar nanti Pak Steve yang akan membawanya, ucap Mr. Smith. Setelah itu terlihat, pria berbadan tegap, dengan mengenakan setelan jas hitam, langsung membungkukkan badan pada Aditya. Kenalkan, saya Steve, Kepala Keamanan, yang bertugas menjaga keamanan Anda, ucap Pak Steve, lalu bergumam. Jadi ini, CEO baru Orion. Masih sangat muda, gumam Pak Steve. Sementara Eva, melihat Aditya yang berjabat tangan dengan Mr. Smith, ia pun berkata pada ayahnya. Tuh kan, Eva bilang juga apa? Orang-orang itu teh, mau bertemu dengan Aditya, ucap Eva. Mendengar ucapan itu, Juragan Risman yang masih tidak percaya, dengan apa yang dilihatnya, ia pun tak berkata sepatah kata pun pada Eva. Sementara Leman, dari tadi ia terlihat gelisah, entah apa yang ia pikirkan. Melihat gerak-gerik Leman, Bi Ijah pun berkata, Le, kamu kenapa? Dari tadi Bibi lihat, kamu kayak cacing kepanasan, mondar-mandir enggak jelas gitu. Anu Bi Ijah, Leman teh, mau selfie di samping heli itu. Kapan lagi kan, ada heli yang mau datang ke desa kita, ucap Leman. Yo wes, sekarang Bibi bilang sama si Aden, ucap Bi Ijah, lalu melangkah menghampiri Aditya.
Don, tuh karyawan kesayangan Aden. Katanya dia mau selfie di sonono, ucap Bi Ijah, sambil menunjuk ke arah helikopter, yang berada di tengah lapangan tersebut. Mendengar ucapan itu, Aditya pun, langsung menyampaikan permintaan Leman, pada Mr. Smith. Mendengar ucapan itu, Mr. Smith pun berkata, "Itu semua terserah Anda Tuan. Karena helikopter itu, adalah salah satu fasilitas Anda," sahut Mr. Smith. Mendengar ucapan itu, Aditya pun bergumam, "Buset deh, helikopter buat fasilitas gua. Apa enggak salah dengar nih?" gumam Aditya. Setelah itu terdengar lagi, Aditya berkata, "Jadi boleh kan Tuan?" "Tentu saja boleh," sahut Mr. Smith. Mendengar ucapan itu, tak menunggu lama, Leman pun, langsung berselfie ria. Setelah puas menjepret semua bagian heli dengan kamera handphonenya, Leman pun berkata, "Udah Mas, dan sampaikan juga terima kasihku sama bapak-bapak ini ya," ucap Leman, lalu melangkah menghampiri Bi Ijah. Setelah berbicara beberapa saat dengan Aditya, terdengar, Mr. Smith berkata, "Maaf Tuan, apa kita bisa berangkat sekarang? Karena Tuan Charles, sudah menunggu Anda di jet pribadinya." Mendengar ucapan itu, Aditya pun langsung mengerutkan keningnya. "Jet pribadi, maksudnya apa ya?" ucap Aditya. Mendengar pertanyaan dari Aditya, Mr. Smith pun berkata, "Kita akan berangkat ke California, dengan menggunakan jet pribadi itu. Dan jet pribadi itu juga, merupakan fasilitas Anda nantinya, jika akan berkunjung, ataupun mengadakan pertemuan di negara lain," ucap Mr. Smith. "Buset, sampai segitunya fasilitas yang dikasih ke gua," gumam Aditya, dengan menyembunyikan rasa kagetnya. Setelah itu terdengar, Aditya berkata, "Ya sudah, kita berangkat sekarang, jangan sampai Paman Charles menunggu terlalu lama," sahut Aditya. Setelah itu Aditya pun, langsung berpamitan pada Bi Ijah, Leman dan Jasmine. Namun saat berbicara dengan Jasmine, ia hanya tertunduk, sambil menganggukkan kepala. "Ya sudah, kalau gitu aku berangkat ya," ucap Aditya, lalu melangkah, didampingi oleh Pak Steve dan 2 pengawal lainnya. Di sela langkah kakinya, Aditya pun bergumam, "Kasian si Jasmine, nantilah, sampai di California baru aku nelpon dia," gumam Aditya. Sementara Jasmine, tak terasa air matanya jatuh dengan sendirinya, melihat Aditya yang terus melangkah semakin jauh. Di sela isak tangisnya, tiba-tiba terlihat, Jasmine berlari dan langsung memeluk Aditya. Melihat hal itu, Pak Steve dan 2 pengawal yang telah resmi menjadi pengawal Aditya pun, langsung ingin mengamankan Aditya. Namun saat mengetahui, bahwa ternyata, yang memeluknya adalah Jasmine, Aditya pun, langsung memberikan isyarat pada Pak Steve, agar tidak menyentuh Jasmine. Saat itu terdengar, Jasmine berkata, "Kamu kenapa sih Dit? Tega banget sama aku. Kamu tahu kan aku sayang sama kamu. Padahal Bi Ijah juga udah bilang ke aku, kalau kamu tuh, juga suka sama aku. Tapi kenapa, kamu egois gitu? Kamu tahu enggak aku capek nungguin kamu buat nembak aku," ucap Jasmine. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Jas, jangan kayak gini dong. Kamu enggak malu diliatin warga desa. Biarin, mereka mau bilang aku apa juga terserah, aku udah enggak peduli lagi," ucap Jasmine, disertai isak tangisnya. Setelah itu terdengar lagi, Jasmine berkata, "Kamu, mau enggak jadi pasangan hidupku," ucap Jasmine. Mendengar ucapan itu, Aditya pun langsung terdiam. Di sela kebisuan Aditya terdengar, Bi Ijah berkata, "Don, apa susahnya sih ngomong iya? Lihat tuh, Non Jasmine sampai ngebuang rasa malunya, gara-gara capek nungguin Aden, ngungkapin perasaan Aden ke dia," ucap Bi Ijah. Saat itu, Aditya terlihat grogi. Apalagi, ini pertama kalinya, ia dipeluk seorang wanita lain selain Cindy. Karena tak juga mendapat jawaban dari Aditya, Jasmine pun kembali berkata, "Dit, jawab dong, kamu mau enggak jadi pacarku," ucap Jasmine, sambil memeluk erat tubuh Aditya. Setelah diam sejenak, Aditya pun menghela nafas panjang, lalu berkata, "Iya saya mau kok." "Nih," jawabnya kayak enggak ikhlas gitu, ucap Jasmine. Mendengar ucapan itu, Aditya pun tersenyum, lalu membalas pelukan Jasmine. "Iya cengeng, saya mau jadi kok jadi pacar kamu."
Jadi udah, enggak usah nangis lagi, ucap Aditya, sambil mengusap air mata Jasmine. Sweet, akhirnya guys, Aditya sama Jasmine jadian juga. Sebenarnya, momen kali ini, bukan ada di episode ini. Tapi karena permintaan dari teman-teman, yang minta agar Aditya segera punya pasangan, makanya, Mimin pindahkan di episode ini. Oke ya guys, kita balik lagi ke topik utama. Setelah beberapa saat menerima cintanya Jasmine, dan berbicara dengan Jasmine, Aditya pun kembali berkata, "Udah ya Jas, saya harus berangkat sekarang, karena Tuan Charles sudah menunggu saya." Mendengar ucapan Aditya, bibir Jasmine langsung terlihat manyun. Nih, udah jadian, tapi enggak ada romantis-romantisnya. Panggil sayang atau apalah, masa manggil nama sih? Melihat tingkah Jasmine seperti itu, Aditya pun berkata, "Iya sayang Get, kalau gitu aku berangkat sekarang ya," ucap Aditya, sambil mengecup kening Jasmine. Terlihat saat itu, wajah Jasmine langsung merah. "Iya, kamu jaga kesehatan ya. Dan jangan lupa makan, karena di sana, aku enggak bisa lagi nyiapin makanan untuk kamu," ucap Jasmine. "Siap Bu Bos, kamu juga, kalau habis dari ngecek kebun, kamu istirahat saja, biar urusan rumah, biar Bi Ijah saja yang ngurusin," ucap Aditya, lalu berkata pada Leman. "Le, nanti kamu ajak si Lilis dan beberapa karyawan, untuk tinggal di rumah, buat nemanin Bi Ijah sama Jasmine ya." "Oh iya Mas," sahut Leman. Setelah itu terlihat, Aditya pun melangkah, dan masuk ke dalam helikopter yang sudah sejak tadi menunggu. Terlihat saat itu, Jasmine terus melihat ke arah helikopter, yang terbang meninggalkan desa tersebut. Setelah helikopter yang ditumpangi Aditya sudah tak terlihat lagi, Bi Ijah pun berkata, "Ayo non kita pulang, nanti biar Leman aja yang nyetirin mobilnya." "Iya Bi," sahut Jasmine, lalu masuk ke dalam mobil, gitu pula dengan Leman dan Bi Ijah. Namun, baru saja akan masuk ke dalam mobil, tiba-tiba terdengar, Juragan Risman, memanggil nama Leman. "Leman, tunggu," ucap Juragan Risman. "Oke dulu ya gengs, sampai jumpa di episode 105.